Pemprov DKI memutuskan untuk menyetop sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil sampai mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Lalu seperti apa sebenarnya proses revitalisasi kawasan Medan Merdeka? Sudah hadir bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna dan juga telah bergabung melalui sambungan telepon ada anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Abdul Aziz. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi Mami. Selamat pagi juga kita sama Pak Aziz. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pertama ke Pak Aziz dulu. Pak Aziz, ini sebenarnya revitalisasi diputuskan dihentikan sementara karena alasan prosedural. Nah, berarti dengan kata lain ketika proseduralnya ini sudah selesai akan dilanjutkan kembali. Apakah ada catatan-catatan yang yang diberikan kepada Pemprov DKI? Ya memang proses revitalisasi ini kan sebenarnya sudah seperti yang kita tahu ya, kita sudah lihat sendiri juga bahwa ini sudah berjalan sekitar 80% begitu. Dan yang menjadi masalah utama adalah masalah perizinan gitu. Dan perizinan ini setahu saya baru dibuat pada tanggal 24 Januari lalu setelah memang ada pemanggilan dari Dewan ya. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang apakah Pak Aziz, apakah masalah utamanya adalah soal perizinan? Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD ketika sidak kemarin bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diinformasikan oleh kepada Dewan dengan apa yang terjadi di lapangan? Ya, sebenarnya kalau ketidaksesuaian itu kan kita harus merujuk pada dokumen tender ya. Di mana tender ini kan sudah dilangsungkan, sudah dijalankan gitu dengan prosedur-prosedur. Nah, ini yang harus kita bandingkan dengan dokumen yang sudah ada gitu. Apakah memang sesuai atau tidak? Nah, ini yang sedang kita lakukan di Dewan, Mbak. Jadi memang kita sedang mereview lagi apakah benar memang di dokumen tender ini seperti ini begitu kan, sesuai atau tidak dengan kejadian di lapangan. Tapi kita memang menyesalkan bahwa adanya pemotongan pohon dan sebagainya begitu. Baik, Pak Yayat ini kan juga ikut dalam rapat kemarin. Nah, yang Pak Yayat temukan atau mungkin apa yang informasi yang harus disampaikan ke masyarakat, karena kan ini bingung adalah ketika misalnya sekarang kenapa baru sekarang di-stop, kenapa tidak dari awal, apakah memang ini tidak diinformasikan terlebih dulu, nah ini bagaimana? Sebetulnya dalam rapat tuh saya dan Mas Nirwono Yoga itu dipintain masukan apa yang dipertimbangkan dengan fakta yang terjadi seperti sekarang ini kan, kalau dihentikan nanti bagaimana, kalau dilanjutkan ini juga bagaimana. Nah, dalam konteks tadi alasan prosedural, memang kalau mengacu kepada Kepres ada meminta persoalan persetujuan. Nah, sebetulnya DKI dalam beberapa kegiatan di lingkungan Monas itu melakukan beberapa kegiatan yang meminta persetujuan untuk kegiatan lain. Contohnya misalnya surat untuk permohonan pembangunan MRT untuk menjadikan di Monas itu ada semacam stasiun khusus. Itu ada surat yang masuk dan kita melihat memang ada catatan-catatan mana dan bagaimana secara teknis. Demikian juga untuk rencana Formula E itu juga suratnya masuk tapi belum dibahas. Nah, yang kemarin itu yang terkait revitalisasi ini tidak ada suratnya. Baru yang tadi dikatakan pada tanggal 24 Januari. Itu pun bukan persetujuan tapi memberikan penjelasan. Nah, jadi memang ada hal-hal yang mungkin terarpakan atau terlupakan atau mungkin prosesnya tidak terkonfirmasi secara lebih lengkap kepada Komisi Pengarah. Which is sebenarnya aneh karena kalau kita tahu proyek ini juga sudah dimulai proses tendernya dari tahun 2019. Nah, ini kan menjadi debatable. Apakah Komisi Pengarah terlibat atau tidak? Memang dari Seknek ada yang menjadi anggota Dewan Juri di dalam, tapi kan secara personality di dalamnya. Nah, bagaimanapun sebuah desain ketika akan dilaksanakan, sebaiknya memang kalau mengacu kepada keputusan Kepres, memang harus dikonsultasikan dalam konteks untuk mendapatkan persetujuan itu tadi. Apakah dirubah, diberikan catatan-catatan untuk perbaikan, ya kan? Nah, di sini kan ada yang terlewatkan. Nah, sekarang yang terjadi saat sekarang adalah bagaimana menyikapi. Nah, dalam hal inilah makanya Komisi Pengarah itu akan meminta Pak Gubernur untuk memberikan penjelasan supaya ada keputusan bagaimana menyikapi persoalan yang terjadi sekarang. Dan sebetulnya di dalam Komisi Pengarah, posisi Pak Gubernur pun kan juga sebagai sekretaris di dalamnya. Jadi di sini harus lengkaplah informasi. Nah,
supaya apa? Supaya ada jalan keluarnya. Oke, kita bicara soal jalan keluar. Pak, saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini jalan keluar apa sih? Karena ini kan adalah penghentian sementara. Tetapi Monas saat ini sudah ada proyek pengerjaan, sudah ada pohon yang dipotong, ratusan pohon, sudah ada kemudian pembetonan seperti itu. Nah, apa jalan keluar agar Monas ini tidak menimbulkan, tidak kehilangan fungsi lingkungannya juga, selain juga tentunya fungsi estetiknya ya? Ya memang ini kan sebuah fakta ya Mbak ya, kalau saya melihatnya bahwa ini sudah kejadian seperti ini begitu. Bahwa memang ada pembetonan begitu kan, dan ada sekian pohon yang sudah dipotong dan sebagainya. Ya tapi nextnya apa yang harus kita pikirkan adalah bagaimana proyek ini bisa selesai ya dengan mengakomodasi kesesuaian dengan fungsinya sebagai Monas ini sebagai daerah resapan misalnya. Nah, ini kan betonan-betonan ini kan masih mungkin ya untuk dibuat resapan misalnya kan, dibor lagi dan sebagainya gitu ya. Kemudian pohon-pohon yang sudah ditebang pun kita kompensasikan ya untuk ditanam 10 kali lipat dari apa yang sudah ditebang. Dan ditanam. Ini kan berarti ada konsekuensi anggaran Pak Aziz, mohon maaf saya potong. Betul, memang harus begitu konsekuensi anggaran. Dan saya pikir inilah yang harus kita kejar gitu. Bukan masalah izinnya belum ada, kemudian ini akan di-stop gitu kan. Kalau di-stop kan yang dirugikan masyarakat. Ya. Monas ini sebagai sebuah tempat rekreasi gratis, dibutuhkan masyarakat. Saya sendiri juga secara rutin ke sana begitu kan. Dengan adanya proyek ini pun saya merasa terganggu begitu kan sebagai pengguna. Nah, sekarang kalau di stop sementara sampai kapan? Ini kan juga kan perlu ada target waktu. Kalau di stop sampai tidak jelas, ya masyarakat yang dirugikan. Karena itu saya himbau pada pemerintah pusat ya yang nantinya akan membuat kebijakan, ya buatlah kebijakan sehingga ini tidak mengorbankan masyarakat begitu. Misalnya, oke ini direview lagi proyek ini, silakan gitu kan. Masalah tendernya mau direview lagi silakan, tapi jangan masyarakat yang dirugikan begitu. Oke, baik Pak Aziz, terlepas dari kasus Monas, kita juga tahu kan ada banyak sebenarnya proyek-proyek revitalisasi lain. Misalnya saat ini juga ada revitalisasi Taman Ismail Marzuki juga di Jakarta. Nah, bagaimana kemudian DPRD, apakah akan ada langkah untuk mengawasi ini semua secara lebih ketat lagi agar persoalan seperti yang terjadi di Monas ini tidak terjadi di proyek revitalisasi ataupun proyek-proyek lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat? Betul. Nah, ini kan tugas utama kita sebenarnya juga melaksanakan controlling dan monitoring terhadap apa-apa yang sudah kita setujui begitu kan. Kenapa saya bilang kita setujui ya karena memang anggarannya, prosesnya di DPRD dan itu sudah ditandatangan untuk revitalisasi Monas. Ini kan sudah ditandatangan tahun 2018 begitu kan. Dan proses pengerjaannya pun sudah mulai 2019 begitu. Nah, ini memang harus kita galakan lagi fungsi kita sebagai DPRD untuk mengawasi semua proyek-proyek yang ada. Tapi jangan juga kebijakan-kebijakan kita ini sekali lagi mengorbankan masyarakat pengguna tempat-tempat yang seharusnya memang digunakan untuk masyarakat gitu. Baik, jadi DPRD DKI pun juga tidak akan dalam tanda kutip buang bodi seperti itu ya Pak Aziz ya? Ya kita bagian dari pemerintahan yang harus bertanggung jawab juga terhadap proses itu begitu kan. Baik, terima kasih Pak Aziz sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya lanjutkan lagi dengan Pak Yayat. Pak Yayat sebenarnya oke, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ini proyeknya sudah panjang. Berlangsung sudah cukup lama sejak zaman Sutioso saat itu. Lantas ada tidak sih kaidah atau aturan yang harusnya dipegang? Jangan sampai yaitu ganti gubernur terus kemudian ganti juga wajah Monas. Ini masing-masing menerjemahkan ingin membuat Monas itu seperti keinginan mereka gitu. Sebetulnya kan satu, Monas itu asetnya siapa? Itu memang menjadi debatable sekarang karena kepemilikan sampai sekarang sertifikasinya dalam masih proses katanya di Kementerian ATR. Penegasan itu penting. Nah, Kepres itu pun menunjukkan pola koordinasi dilakukan dalam pengelolaan aset yang sebetulnya apakah milik dikelola Seknek, apakah milik Pemprov DKI. Kalau ini tidak selesai, ya ini tidak siapa milik nah, siapa? Tinggal ini bagaimana, selesai. Ini kan karena ada monumen nasional, ada kata nasional. Secara kebijakan,
Kepres itu memberikan suatu ruang bagaimana sinergi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai komisi pengarahnya, DKI sebagai badan pelaksananya. Nah, artinya apa? Ini mekanisme penyelenggaraannya loh. Nah, tapi saya sependapat tadi dengan Mas Ajis, di komisi pengarah pun tadi sudah waktu rapat kemarin juga ada kata utama, kata kunci, jangan merugikan kepentingan masyarakat yang paling besar. Nah, dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang ini, artinya apa? Bagaimana caranya supaya ini tidak bermasalah lebih lanjut? Nah, yang ditunggu itu tadi, bagaimana penjelasan, dan di komisi pengarah pun sebetulnya sudah ada opsi-opsi yang akan diusulkan atau dipertimbangkan untuk menjadi keputusan. Karena kan harusnya ada guidance dong ketika melakukan revitalisasi, tidak hanya Monas, tapi proyek lainnya pun harusnya ada guidance. Sebetulnya dengan Kepres yang 95 itu ada master plan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan pengembangan lebih lanjut. Nah, tetapi master plan pasti akan ditindaklanjuti dengan rencana program kegiatan apa yang dilakukan di Monas. Nah, dalam hal ini, dalam konteks pengembangan kawasannya, memang otoritas itu diberikan, dimandatkan kepada DKI sebagai pemilik dalam konteks kewilayahan administratifnya. Tetapi untuk memutuskan bagaimana tindak lanjut harus mendapatkan persetujuan. Jadi sebetulnya berarti ujung-ujungnya kita masih harus menunggu lagi seperti apa hasilnya. Kalau saya kira tinggal bagaimana lebih cepat, lebih baik diselesaikan supaya persoalan ini kan tidak kemana-mana gitu. Dan Monas juga bisa kembali menjalankan fungsi untuk masyarakat dan juga fungsi untuk lingkungan. Ruang terbuka hijaunya di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Yayat sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time.